this year is different cake. Semoga. Lo udah juga nggak yakin. Lo udah nggak yakin. Gue juga nggak yakin. Tapi sebagai fans Arsenal, gue cuma bisa berharap. Tapi kalau aja gue taruhan, gue nggak berani. Manchester United, ya ini ya gimana ya? Ya gimana, lu mainnya jelek banget gitu. Terlepas dari De Gea ini ya, oke. It's your show. Ini start yang buruk dari Man United. 2 kali main, 2 kali kalah. Gol, belum ada gol dari open play ya. Lo bunuh diri kan kemarin di match pertama. Tapi selalu ada ini ya, selalu ada titik terang di dalam masalah segelap apapun. Lo tau gak titik terangnya apa, Coach? Apa? Udah parah banget MU nih. Beda poin sama Liverpool cuma 2. Beda poinnya cuma 2. Yang mana? Kalau menang minggu depan di atas Liverpool. Oh iya, benar. Iya. Cuma 2. Iya. Selamat berjumpa kembali di The Pangeran and Justin Show. Kita akan kembali membahas soal apa yang terjadi mostly di Premier League pada sepanjang weekend yang lalu. Tentu saja gue Pangeran Syahan bersama dengan Coach Justin. Datang Coach. Udah anjing. Itu nggak boleh di-cut ya. Sekarang kalian tahu sendiri kan. Bukan gue yang ngomong. Oke. Seperti kita ketahui memang sekarang lagi musim ini ya, lagi musim berantem sebenarnya. Antonio Conte sama Thomas Tuchel kemarin 2-2, Chelsea berhadapan dengan Tottenham. Bisa dapat poin, Coach. Spurs Ya, kalau calon juara kan gue udah bilang kalau calon bisa juara. dapat poin sih bisa aja, cuman they don't deserve at all. Mereka cuma dapat 1 peluang Harry Kane yang shooting ke samping. Udah that's it. Iya. That's it. Yang lain but that's football. Lu nggak usah main bagus untuk bisa menang. Cuman kalau gue lihat dari sisi permainan, dari begitu banyak pemain yang dia beli, mayoritas kan cadangan. Baru kedua si Perisic, kalau nggak salah Bissouma sama Richarlison masuk. They cannot do anything juga. Enggak lah, Richarlison tuh game changer lah begitu dia masuk. Game changer apa? Game changer Lari-lari kasih doang. exactly, dia kasih dimensi yang berbeda lah begitu dimasukin. Oke, cuman selevel itu apakah lu bisa menurut I'm not sure. Ntar kan ketemu Wolves. Wolves itu kan juga tim yang alot lah, kasarnya begitu. I'm not sure mereka bisa menang. Dengan gaya permainan kayak mereka kemarin. Dan gue tetap bilang, ya ini 4 besar belum tentu masuk. 4 besar belum tentu masuk. Iya. Gue kemarin semakin yakin. 4 kali Chelsea ketemu sama Spurs musim lalu, nggak pernah menang sekalipun. Spurs kemarin dapat poin, progress. Enggak. Menurut gue. Ya, dari hasil iya. Tapi dari sisi permainan, definitely not. Iya, makanya lu main jelek, terus pulang dengan 1 poin, bagus dong. True. Bagus dong. Cuman lu mau sampai kapan lu main jelek terus bisa dapat 1 poin terus? Nggak akan main jelek setiap pekan lah, udah pasti. Gue sih ada beberapa beberapa catatan gue yang bagus soal Spurs adalah babak pertama jelek banget, man. Jelek banget. Karena kenapa? Karena menurut gue si Thomas Tuchel tuh dia tuh naruh si Loftus-Cheek di kanan, sama siapa di kiri taruh sama dia? Sesenyo. Sama Kukurea ya. Dia tuh masuk ke dalam mulu kan? Ya. Masuk ke dalam dulu sehingga ada 1 option pass tambahan gitu. Lo kalau lihat bola tuh kan nggak keluar kan? Kalau dari sisi gue tactical ya, 10 menit pertama mereka kurung, oke? Yang terjadi tidak ada kreativitas dari Chelsea, mereka main long ball, oke? Habis itu mereka tarik lawannya keluar karena pada saat bola ke belakang pemain Spurs keluar, at least 3-4 pemain itu keluar. Artinya di tengah lebih ada space. Dan mereka sudah biasa keluar dari tekanan kan. Berkali-kali di press mereka keluar dari tekanan, memanfaatkan ruang tengah. Disitulah momen mungkin menit ke-15, menit 30-35, di situ Chelsea menguasai match di babak pertama. Ya karena permainan Spurs ini begitu gampang dibaca, tinggal depannya ditarik keluar, ada space dimanfaatkan sama pemain Chelsea. Iya, cuman masalahnya kan gini, gue mau ngasih tambahan perspektif adalah bahwa counter itu kan yang memang menjadi game plan-nya Conte. Nah, cuman transisi mereka dari defense ke offense itu, babak pertama ya, itu patah mulu, selalu patah gitu kan, selalu patah. Gue juga bilang, ini pegang bola 5 detik nggak bisa. Iya. Betul. Dan si tengahnya Chelsea itu kuat banget sih, outperforming terus kan. Iya. Nah, sehingga
yang paling bagus memang kalau lo lihat untuk mereka tuh ada sekali si siapa Ryan Sessegnon tuh kan sempat bebas ya. Tapi sudutnya sempit kan. Sudutnya itu sempit. Dan itu cuman itu doang sebenarnya kesempatan mereka bola langsung bisa langsung dari belakang ya. Nah, poin lainnya yang menarik sebenarnya si Koulibaly sih. Chelsea Spurs babak pertama defense set piece-nya jelek banget, men. Koulibaly itu nggak cuma sekali bebas dalam kotak penalti kan. Itu parah banget zona marking kayak gitu tuh. Dan lu lihat zona marking parah itu kan masalah organisasi, tidak hanya dari belakang dibilang. Gol kedua itu murni lack of organization di tengah, bukan belakang. Gol nomor 2 siapa? Reece James. Oh, Reece James ya. Itu murni bukan di belakang, tapi di tengah. Itu parah banget. Itu salah Richarlison sih, karena dia lagi building play kan. Udah gitu dia ngeflick kan, ngeflick bukannya simple pass aja gitu. Iya. Bego sih emang kalau itu sih ya. Nah, cuman gue enjoying nonton tactical battle mereka berdua sih. Menurut gue si Tuchel tuh patut bete sebenarnya gara-gara ada banyak banget momen yang itu clear foul lah. Ya itu gue akuin. Walaupun satu momen menurut gue di mana menurut gue kebanyakan netizen tuh pandangannya salah soal si Cucurella ditarik. Itu kan sebenarnya harusnya terlepas dari itu di kartu merah atau enggak sih siapa? Romero itu ya narik ya? Itu nggak canceling the outcome of the game sebenarnya. Dia kartu merah corner lagi sebenarnya nggak? Justru nggak. Gue bilang corner kedua itu nggak boleh dikasih karena itu pelanggaran. Kalau gue bilang bukan kartu merah, tapi bahkan kuning mungkin nggak kalau dikasih kuning. Tapi at least itu pelanggaran untuk pihak Chelsea sehingga corner kedua itu nggak dapat. Cuman kembali lagi. Skor 2-2 itu salah Chelsea. Bukan karena Harry Kane cetak gol di menit 96. Bukan karena Cucurella ditarik. Karena lu nggak bisa kill the game. Havertz di depan gawang. Oh iya, itu parah itu. Come on, ngerti nggak? Si Sterling shooting over. Ada 2-3 peluang besar lah. They cannot kill the game. Maka dari itu Chelsea kekeh cari striker. Sampai Aubameyang umurnya 33 dapat gratisan, mau dibeli dengan berapa? 20-30 juta, ngerti nggak? Gue impress sama front three-nya Chelsea sebenarnya. Sterling, Havertz sama Mason Mount. Itu permutasi gerakannya cair keren banget sih. Setuju, ya. Tapi memang nggak ada yang emang bener-bener poacher kan? Iya. Sampai ada netizen bilang, wah, Sterling nggak ada shot on target. Gue bilang, lu jangan kemakan sama data. Sterling memang nggak punya shot on target, tapi kontribusinya gede kemarin. Sterling itu bagus. Bagus dia. Dia off the ball movement-nya bagus banget untuk membuka ruang gitu. Dan dia sering banget narik ke pinggir kan, lalu di tengah kosong gitu. Tugasnya Mason Mount sama si Havertz di sana. Oke, ini sebenarnya hasil Spurs sama Chelsea kemarin membuat prediksi gue masih, ini baru pekan kedua sih, tapi gue masih on track prediksi gue. Spurs di jalur juara. Gue juga masih on track, permainannya katrok. Enggak. Di sini ada bahasan soal Arsenal, tapi nggak usah perlu dibahas sih Arsenal. Kenapa? Gabriel Jesus 2 gol 2 assist. Sakit hati ya bahas Arsenal. Enggak juga. Karena menurut gue Arsenal mah biarin aja, ntar juga bakal jatuh sendiri soalnya. This year is different cake. Semoga. Kalau gue juga nggak yakin. Gue juga nggak yakin. Tapi sebagai fans Arsenal, gue cuma bisa berharap. Tapi kalau aja gue taruhan, gue nggak berani. Sekali kena PHP sama Arteta cukup. Lo udah nonton dokumenter Arsenal belum? Belum. Di Prime itu ya? Di Prime ya? Gue nggak punya Prime. Lo coba nonton deh. Ada bagian yang lucu banget menurut gue. Bagian Arteta ngegambar-gambar di ini. Ngegambar-gambar di papan tuh lucu banget. Nggak, yang digambar bukan teknikal. Dia gambar. Gambar. Dia gambar. Lo lihat ya. Itu keren. Oke. Gabriel Jesus? Ya. Tapi kalau emang doyan sama dia kan? Ya. Arsenal ini kan bisa dibilang dengan hadirnya 3 pemain baru, yaitu Saliba, Gakpo, sama Zinchenko. Itu jelas-jelas kuat. Lebih kuat, terutama dari sisi attacking. Nah, kemarin kebobolan 2, oke? Dari sisi defensif, itu untuk gue masih tanda tanya. Nah, kenapa orang bilang, bahkan Fuad kemarin tanya, sekarang Arteta in dong? Gue bilang enggak, masih ke Arteta. Karena belum terbukti bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Arteta musim lalu, itu bisa diperubah nggak? Diperbaiki nggak? Contoh, lu kalau stuck dengan tim-tim ini, lu punya tim plan B nggak? Lu ada perubahan strategi atau perubahan pemain nggak? Nah, itu belum kelihatan. Karena ya memang baru 2 match. Baru 2 match yang mengalahkan
Itu awal-awal kita kasih But lah. the start is good dibanding musim lalu 3 kali beruntun kalah. Ya kayak MU lah tahun ini 3 kali beruntun kalah. Abis week ketiga tuh 2 kali kalah sekali menang sih. Manchester United, ya ini ya gimana ya? Ya gimana, lu main jelek banget gitu. Terlepas dari De Gea ini ya, oke. It's your show. Terlepas dari blundernya De Gea yang pertama ya, harusnya kan tendangan itu bisa di Dan kedua juga blunder lah. Yang kedua blunder gara-gara harusnya dia nggak passing ke Eriksen. Iya. Gitu. Dan Eriksen nggak, Ten Hag di sini menurut gue salahnya banyak sih. Salahnya banyak. Seperti mainin Eriksen sebagai the deepest midfielder. Di mana dia tuh itu bukan posisinya dia. Harusnya sampai kalau dia mau jadiin dia agak ke belakang, ada orang lain di belakangnya Eriksen gitu. Dia tuh bukan gelandang yang press resistant gitu kan. Nggak bisa tuh. Itu satu. Yang kedua dia masih ngasih tempat kepada pemain-pemain yang emang udah suspek dari awal itu kan. Gue setuju. Iya. Ya. Gitu. Kalau gue bilang kesalahan Ten Hag itu cuma satu. Memberikan kesempatan kepada pemain yang dia beri kepercayaan dan pemain ini tidak memberikan sesuatu kembali. Makanya dia marah kan. Dia bilang di preskon dia bilang, pada saat halftime gue ganti 3 pemain. Tapi gue juga bisa ganti 8 sisanya. Iya, Jadi dia benar-benar nggak puas. Nah, kalau gue bilang kalau dia mau at least memberi perlawanan, minimal pemain cadangan yang eager untuk bermain walaupun kualitasnya tetap jelek. Makanya gue bilang Rashford, Sancho itu nggak perform. Lu ganti Rashford, masukin Bruno. Apakah Bruno perform di sayap kiri? Belum tentu juga. Tapi at least pelatih ini menunjukkan bahwa lu udah gue kasih kesempatan. Sekarang pemain kayak Elanga, AWB, Van de Beek yang nggak dapat kesempatan, let them play. Ya kan? Kalau dia memainkan pemain ini lagi untuk ketiga kalinya, tolong. Iya, kayak Van de Beek tuh harusnya dikasih kesempatan main dari awal. Dari awal, betul. Bahkan menurut gue itu kan Bruno tuh underperform banget sebenarnya. Iya, kayak gini-gini. Garnacho mainin aja udah gitu. Atau Garnacho, whoever lah. Pokoknya pemain yang tidak perform harus diganti. Cuman lu susah ganti 11 pemain kan. Iya. Nah, at least 4-5 pemain starternya itu harus diganti. Luke Shaw contoh. Iya, gue nggak ngerti makanya dikala udah ada gantinya, udah ada Malaysia gitu. Kenapa lo kan kalau Dalo emang nggak ada gantinya kan, AWB gitu gantinya kan. Ya gitu. Tapi at least AWB secara defensif lebih bagus daripada Dalo. Ofensif katro. Lu kalau lihat gol ketiga yang Luke Shaw itu memang nggak punya speed, ya kan. Bahkan komentatornya bilang pada saat Malaysia masuk di sayap kiri itu lebih hidup, lebih berkarakter. Dan yang lucu adalah setiap kali bola ke Shaw di kiri atau di kanan Dalo, lu udah tahu pasti itu bola akan di-cross. Pasti akan di-cross. Nggak ada option lain selain dia crossing. Di sini lah bedanya fullback modern, Cancelo, TAA, dan kawan-kawan lah. Bahwa lu ada lebih dari satu kemungkinan yang lo dapatkan ketika lo pegang bola. Entah lo ke tengah, entah lo ngedribble gitu kan. Dalo sama Luke Shaw ini memang minim sekali gitu. Dan ya itu adalah salah satu penyebabnya. Nah, pelatihnya di sini menurut gue, Ten Hag, itu dia bukannya tanpa celah, makanya gue bilang bukannya tanpa dosa. Dosanya gede ini di match kedua ini. Nah, yang lucu lagi adalah selisih larinya Brentford sama MU itu kan 13,8 kilo. Dan itu disuruh pemainnya United disuruh lari sama Ten Hag sepanjang 13,8 kilo. Itu tuh bedanya jauh banget loh, by the way. Kalau lo hitung secara kolektif tim ya. Itu jauh banget. Nah, di sini kan memang terbukti. Cuman diskusi ini itu sudah gue lakukan. Tapi yang gue belum bahas adalah apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Kita nggak bicara menang kalah. Kita bicara permainan aja dulu. Di pramusim mereka menunjukkan kalau lihat lawan Liverpool cadangan, sekali lagi bukan masalah 4 gol itu, cuman permainannya kan luar biasa. Kenapa mendadak dan itu tanpa Ronaldo? Kenapa mendadak Ronaldo masuk, amburadul semua? Apakah masalahnya ada di Ronaldo? Karena kemarin gue baca lagi bahwa Ronaldo ini makan siangnya itu sendiri. Nggak mingle, nggak ngumpul. Pada saat dia selesai pertandingan, dia nggak terima kasih kepada supporternya. Ditegur sama McLaren. Dia tidak salaman sama Erik ten Hag. Itu kan menunjukkan, emang lu siapa gitu loh. Masalah itu udah lewat. You cannot do that. Bahkan gue bilang, kalau gue jadi ten Hag, mumpung masih ada ini, cut kontraknya aja. Iya, kan emang lagi di-consider itu kan. Iya.
memang Man United lagi consider karena masalah attitude katanya. Masalahnya kalau di terminate kontraknya ya keluar duit lagi kan. Ya, Apakah nggak mending duitnya dipakai buat beli pemain aja kan? Mungkin bisa free transfer kan. Karena Kalau mutual termination. salah satu, nah ini dikritik sama Ruud Gullit. Salah satu kesalahan Ten Hag adalah dia kenapa kekeh minta Ronaldo. Kalau pemain udah nggak puas, buang aja. Ini Man United. Cuman kembali lagi Ten Hag juga belajar dari adaptasi. Semoga dia belajar dari kesalahannya dia. Karena pandit-pandit yang mengkritik, kali ini banyak yang benar kritikannya. Salah satu pilihan pemain itu kan tanggung jawab pelatih, ya kan? Terus kedua, pemain yang songong yang nggak mau bermain. Dan itu sebenarnya dia udah katakan, semua pemain yang datang di sini itu punya hak dan kewajiban yang sama. Cuman kenapa dia kekeh mau mempertahankan Ronaldo, sementara Ronaldonya mau pergi? Nah, di situ disikat sama Ruud Gullit. Mending lu lepas aja pemain kayak begitu. Cari pemain yang apa namanya, yang mau fight untuk klub lu. Ini start yang buruk dari Man United. 2 kali main, 2 kali kalah. Belum ada gol dari open play ya. Gol bunuh diri kan kemarin di match pertama. Tapi selalu ada selalu ada titik terang di dalam masalah segelap apapun. Lo tau gak titik terangnya apa, Coach? Apa? Udah parah banget MU nih. Beda poin sama Liverpool cuma 2. Beda poinnya cuma 2. Yang mana? Kalau menang minggu depan di atas Liverpool. Oh iya, benar. Iya. Cuma 2. Iya, Seri 1-1 kan Liverpool lawan Crystal Palace ya. Darwin Núñez kartu merah. Terus gue tuh ngeliatin kompilasi. Siapa nama backnya Palace tuh? Ya itulah si back Palace itu memang nempel mulu si Núñez kan. Anderson ya. Di body, dicolek, didorong segala macam ya. Dan akhirnya si Anderson di headbutt sama Darwin Núñez kan. Lucunya adalah itu tuh bukan headbutt pertamanya dia kan? Enggak. Karena beberapa detik sebelumnya dia mau headbutt. Di belakang. Nggak kena. Betul. Iya. Habis itu kan bola mati, dia didorong. Iya. Padahal didorong itu dari samping. Dorongan biasa. Iya. Cuman gue lihat ini anak muda lah. Itu frustrasi. Kenapa? Sebelum dia kena kartu merah, dia dapat 2 peluang bagus. Di mana gagal. Satu dia dari Harvey Elliott, kalau nggak salah dia tahan kena dada. Karena kelamaan, ditendang sama Doucouré kena tiang di tiang jauh. Kedua, di passing sama Salah. Persis di kakinya loh. Shootingnya miss shoot lah. Di situ kan kayaknya nih gue pertanyakan, kalau gue selalu, ya gue rasa bukan gue doang, Haaland kan, orang selalu banding kenal. Kalau Haaland dapat peluang kayak gitu, kira-kira itu dua-dua masuk, gue bilang. Yang lucu kalau katanya Fuad kemarin dari Poros Halang, dia lebih percaya Núñez sukses daripada Haaland di Iya nggak apa-apa. Itu semua orang punya hak berpendapat. Cuman gue kan udah bilang Haaland minimal 20 gol di IPL. Tapi Haaland kemarin gol nggak? Nggak asis. Nggak gol asis kan dia kan, asis 1 kan. Iya, seru nih Coach. Jadi memang cuma beda 2 poin doang menurut gue sih. Optimis. Karena kalau kemenangan perdana yang didapatkan lawan Liverpool kan gokil banget. Gue punya grup kan, fans MU di situ tuh pesimis semua. Gue bilang, come on, ini sepak bola loh. Anything can happen. Dan lo tau nggak kenapa di grup itu semua pesimis semua? Nggak ada gue di grupnya soalnya. Jadi gue bilang mereka nggak mungkin. Gue bilang kalau pemain MU masih punya harga diri, they will give everything. Di samping itu, Liverpool kehilangan kemarin Firmino di bench saja nggak ada. Gue nggak tahu kenapa dia nggak ada. Akumulasi atau apa? Nah, Jota nggak ada, Thiago nggak ada, Konate nggak ada, Matip nggak ada. Ditambah sekarang Núñez nggak ada. Ya mungkin Diaz yang main sama Carvalho di kiri. Mungkin. Tapi kalau gue lihat komposisi, sebenarnya 11 yang seandainya 11 bermain dengan let's say Joe Gomez sama Van Dijk lah. Itu nggak jauh beda gue bilang dengan MU sekarang kualitasnya. Cuman yang membuat perbedaan adalah apakah 11 pemain berkualitas di atas kertas ini perform atau tidak. Salah, itu 2 match nggak perform. Robertson 2 match nggak perform. TAA masih agak mendingan kemarin dibanding match pertama. Penggantinya siapa? Kagak ada. Nggak ada penggantinya. Dan mereka kepedean nggak beli pemain. Jadi Coach, kalau gue tuh setiap kali
Man United melawan Liverpool, gue tuh optimis sampai Liverpool golin duluan. ya, gitu. Jadi selama masih 0-0 gue masih optimis. Tapi kalau Liverpool golin duluan ya udahlah ya. Gitu. Itu juga sama sih nanti buat minggu depan sebenarnya. Dan terima kasih juga kepada Darwin Núñez ya karena kartu merah. Jadi kita nggak akan melihat tuh. Kita nggak akan melihat Maxi Bowes lawan Shaquille O'Neal gitu ya. Itu nggak bakal kejadian tuh kan. Lisandro Martinez di body sama Darwin Núñez tuh nggak akan kejadian gitu. Diaz kan kemungkinan besar ya nggak ada pilihan juga main sebagai striker kayak kemarin kan. Diaz digeser, Carvalho masuk. Betul. Dan itu yang kemungkinan besar akan jadi line up. Betul. Cuman kan palingnya nggak yang kayak kemarin pas lawan Brentford itu kan si Lisandro. Nah gue tuh kalau sampai Ten Hag masih mainin Lisandro jadi CB gue nggak ngerti deh. Ya. Gitu. Gua DM lah, dia tuh DM harusnya udah. Iya, udah. Gue setuju. Harusnya DM dan 170 berapa dia tinggi? Sama kayak gue 175. 175 kan iya makanya. Iya. Itu mengkhawatirkan sih. Jadi bener ya bahwa Ralf Rangnick itu nggak salah pas dia kasih assessment bahwa United tuh butuh 8 pemain gitu kira-kira. 8 sampai 10 pemain. 8 sampai 10 pemain. Iya. The whole squad basically the whole starting lineup kan itu kan. Iya. Nah, cuman memang ngincar Rabiot gitu kan. Ya pemain tier 2, tier 3. Karena tier 1 either nggak mau bayar atau nggak mau ke MU. Iya benar. Tapi kayak pemainnya Brighton ya kemarin, si Caicedo itu. Yeah. Itu tuh 2 musim lalu tuh ditawar sama United. United nggak mau ngambil. Lalu juga Bissouma itu kan akhirnya pindah ke Spurs gitu. Kemarin kan mau Arnautovic tapi kayak gila gitu kan. Arnautovic gitu kayak nggak ada yang lain gitu. Nah, bla bla bla. Cuman si Ten Hag masih keluarkan statement, ya kita butuh 2-3 pemain yang berkualitas. Itu kan menunjukkan bahwa tim gue sekarang kagak berkualitas. Gue kemarin lihat gosip ini Raul de Thomas. Iya. Spanyol kan. Nih udah mulai masuk zona desperation sih kalau kayak gini sih. Jadi tinggal 15 hari lagi. You must buy players, apalagi kalau si Ten Hag minta 2-3 pemain. Ya menurut gue Anthony juga nggak bakalan datang. Kalau pemain serang gue nggak yakin sih akan datengin sih. Midfield tuh butuh satu lah. Lo butuh holding midfielder beneran gitu. Bek kanan, ya. Winger kanan gue bilang juga butuh, karena lu nggak bisa ngandelin Sancho sama Elanga. Iya, cuman nggak akan jadi prioritas gitu sih. Oke, ya kita beralih ke liga lain. Serie A, Inter dan AC Milan sama-sama meraih kemenangan. Lukaku kembali bikin gol. Pertanyaannya nih, apakah memang Lukaku kelasnya hanya di liga aki-aki di Serie A? Ya, I think so. Iya. Dan bukan Lukaku aja. Cuman dulu pas Lukaku main di Everton tuh jago loh. Golnya banyak loh. Iya, kan? Lu main di Everton dan main di Chelsea atau MU beda. Tekanan pressure-nya itu nggak ada di Everton. I mean kalau lu kalah di kandang Everton, penonton masih tepuk tanganin lo, ngerti nggak? Selama lu bekerja keras, ya kan? Lu coba kalah di Man United di kandang, selesai lo. Nah itulah bedanya. Dan gue lihat dia memang nggak bisa bermain benar-benar under pressure. Dan di Inter kan lawannya jauh lebih apa ya, lebih slow lah, lebih jelek lah. Mereka mendapatkan banyak ruang dan gaya bermain Lukaku kan nggak berbeda sama kayak di 2 tahun lalu pada saat dia bermain di Inter. Jadi gue bilang untuk Lukaku dan untuk Inter ini sangat bagus. Walaupun Inter kemarin menang golnya dari Dumfries di menit 95. But that's okay. Ini tim-tim juara kan gitu. Pokoknya sampai terakhir ya, yang penting gue dapet 3 poin. Tapi semua tim menang ya. Semua tim besar di Italia. Roma menang kan? Roma Asia itu juga keteteran menangnya. But anyway, tapi gue dukung Roma juara Serie A. Ya nggak apa-apa, bebas. Ada yang ngajakin taruhan lagi nggak Roma ini? Mana berani, udah dua kali gue udah menang. Juara Serie A siapa buat lo? Akhir musim nanti. Nah ini agak berat karena kalau gue bilang Inter sama terutama Juve itu diperkuat banyak pemain yang lumayan bagus ya. Jadi ini akan ketat antara Inter, AC Milan sama Juve. Oke, dan satu lagi dari La Liga, Rayo Vallecano, coach. Rayo Vallecano ini berhasil menarik tuas permainan sehingga bisa meregistrasi poin di Camp Nou. Udah beli pemain banyak, nggak bisa menang. 0-0 lagi. Ya, kalau kemarin gue bilang, kalau kemarin itu kurang beruntung karena kipernya Rayo itu jadi man of the match. Jadi tahu sendiri kan. But that's okay. Cuman tetap gue ada kritikan ke Xavi. Permainan Barca lu kan tahu.
Dia kan ingin mengembalikan filosofinya yang hilang di era Bartomeu. Artinya, you control the ball di lini tengah. Babak pertama itu nggak ada kontrol-kontrolnya. Yang main Xavi, Pedri, Busquets, jarak terlalu jauh. Xavi suka dribbling, ujung-ujungnya crossing, ngincer counter. Sebenarnya nggak ada masalah juga. Ngincer skill individunya si Dembele sama Rafinha. Mereka create banyak peluang, tapi karena kipernya lagi bagus dan mereka lagi suwe, nggak bisa cetak gol. But it's okay. Cuman karakter Barsanya itu nggak kelihatan. Karakter Barsanya kelihatan pada saat Frenkie de Jong masuk di menit 60-an, pada saat Kessie masuk. Baru mereka kontrol bola di lini tengah. Itu aja yang gue sangat sayangkan. Tapi untuk gue, Xavi kalau tahun ini nggak jadi juara, he failed. Karena dia udah dapat banyak sekali suntikan pemain. Sama, Coach. Prediksi siapa yang menjadi juara La Liga menurut lo dan kenapa Barca. Real Madrid? Oh, bukan Real Madrid? Bukan, for sure enggak. Kenapa? Real Madrid kemarin, si Ancelotti ini kan mau coba-coba tidak memainkan Casemiro sama Iya, terus ketinggalan sama kan? Modric. Mainin Camavinga sama Tchouaméni yang 100 juta dia beli. Ketinggalan. Pada saat dua pemain ini diganti, baru bisa cetak 2 gol. Dan bahkan akhirnya si Ancelotti keluarkan statement, mereka dalam pertandingan tidak bermain seperti pada saat latihan. Terus dia bilang juga, jersey Madrid ini memang berat. Jadilah meme dan lain-lain. Tapi di situ kan berkali-kali gue bilang, jarak umur dan pengalaman antar pemain, 3 pemain di tengah sama pemain cadangannya itu terlalu jauh. Pemain muda itu terlalu muda dan mereka nggak punya pengalaman itu, nggak bisa disalahin pemain itu. Oke, tadi Coach bilang kalau Serie A itu Inter, Juve sama Milan. Ya. Nah, kalau gue bilang Roma, La Liga, Barcelona. Ya. Ya, gue Real Madrid sih. Biar beda aja sebenarnya. Gue juga nggak nonton La Liga kok. Gue cuma nonton La Liga tuh kalau El Clasico gitu. Nggak, kalau lu dibiin. Nah, kalau dibiarin sama Espanyol sama Real Valladolid juga gue tonton tuh gitu. Oke, kita sekarang ke segmen Katro, Kardus, dan Domba of the Week. Baik, kita lihat sekarang Domba of the Week. Siapa yang lain sebagai filsuf ini? Lo tau nggak coach yang ini siapa, Coach? Enggak tahu. Yang belakang. Slavoj Zizek. Siapa itu? Filsuf orang Slovenia atau Slovakia ya? Berarti Slava itu Slovakia. Oh, Slovakia. Gue suka sama Zizek. Tapi yang lucu adalah jawabannya Justinus Laksana. Terus dia pakai avatarnya Pak LBP. Lucu banget. Filsuf sih. Ya, the Justinus Laksana School of Thought ya. School of Life. Ya sebenarnya ini apa namanya kapitalis nihilis tuh. Kapitalis nihilis itu adalah aliran Justinus Laksana. Next. Asep Nurdin, ini yang gue suka dari kepemimpinan ETH, nggak ngejelekin pemain di media tapi kelas di tempat latihan. Coach Jackson jadi sebagai fans MU semakin yakin gue MU bangkit bersama ETH. Oh, maaf. Sebenarnya Ten Hag sih sooner or later bakal kasih sama pemain menurut gue. Gue nggak tahu ya. Cuman yang jelas bedanya dengan pelatih lain, banyak media dan pundit-pundit itu nggak salahin Erik ya, lebih salahin ke pemain, attitude-nya sama manajemennya. Sampai Rio sama Gary bilang, si Erik Ten Hag... Rio sama Gary anak mana, Coach? Anak kampung sebelah. Rio sama Gary siapa? Idola lu tuh. Rio Ferdinand sama Gary Neville. Iya kan Rio sama Gary. Iya, Rio sama Gary. Nggak dipanggil nama pertama Rio sama Gary banyak aja. Sampai mereka bilang Erik Ten Hag kena PHP karena dijanjikan bisa datengin ini itu. Ternyata yang datang cuma 3 pemain. Padahal yang keluar segambreng kan. Bahkan Erik Ten Hag minta Ziyech aja nggak dikasih, kan gila itu. Dan Ziyech kan nggak mahal gitu. Nah, iya, karena dan udah nggak kepake juga kan Iya. Chelsea kan. Oke. Next. Katro of the Week. ini ya. Ini orangnya beda gara-gara adminnya Regista ngecengin Barcelona mulu ya. Iya benar. Oh gitu. Yang keren yang kanan sih. Yakin dia tolol, lawak tolol. Udah didaftarin tuh tolol. Tawak tolol lu monyet. Maksudnya lo tuh nggak apa-apa kamu maki-maki, tapi yang kreatif gitu loh maki-makinya lo. Gitu. Maksudnya lo kalau di dalam
kepenulisan gitu ya. Jadi kalau lo pakai kata yang sama, lo nggak boleh dalam satu paragraf pakai kata yang sama gitu loh. Berkali-kali. Berkali-kali gitu kan. Kalau udah tolol, monyet apa kayak anjing kayak gitu kan. Ya kan tahi kayak pokoknya apapun lah yang lain gitu. Jangan diulang-ulangin gitu. Next. Citator of the week. Kalau ini beneran goblok sih kalau ini. Apa? Ini nih. Jadi kan kita nge-tweet hanya 34 menit buat Haaland cetak gol debut di Premier League. Nah, terus ada yang bilang nih si Fareski Alvan ini belum sah kalau belum go open play. Habis itu kan open play. Iya. Iya sih. Semoga dia ini bercanda ya, karena kalau dia nggak bercanda dia goblok. Nggak, terus dia nggak jawab lagi pas gol kedua. Kagak. Jadi kemungkinan besar dia serius sebenarnya kan. Iya. Next. Fans MU dikatain sama fans tim lain. Iya, emang udah nggak bisa sih. Udah nggak bisa sih. Udah nggak mempan sih. Gue juga kalau ada kata-katain gitu, ya elah gitu. Kayak, kita sudah terlalu lama di dalam nestapa ini. Next, satu lagi. Habis. Oh, habis. Oke. Baik, terima kasih. Itu adalah TPJS The Bang Ren Justin Show untuk episode kali ini. Midweek belum ada bola kan ya? Nggak ada ya? Next week. Next week ya? Ya. Oke, kita nantikan. Beda 2 poin doang, Coach. Beda 2 poin. Nggak, tapi apapun skornya, minggu depan kita siaran ya. Oke. Deal. Siaran nggak? Gue malas. Udah ketahuan nih. Udah kebaca nih kayaknya. Deal. Kita deal ya? Iya. Halaman lagi. Udah. Habis. I know someone can't play the